Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 7 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menabur Terang Menuai Cahaya. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya kita, jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah dalam hidup kami menjadi orang-orang yang terus membawa terang dan menjadi berkat, dan bukan hidup dalam kegelapan dan kemudian menjadi beban dan kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang sangat menarik, menabur terang menuai cahaya. Bagaimana tentang menabur terang dan menuai cahaya itu dikaitkan dengan duka cita dan sukacita atau kegembiraan. Kalau seseorang yang bersuka cita gembira, maka identifikasinya adalah terang dan cahaya. Tetapi kalau orang itu duka cita dan selalu membawa kesusahan, maka identifikasinya adalah gelap dan kegelapan. Kalau kita belajar siapa orang yang hidupnya itu memang masih butuh dibantu, tentu adalah anak-anak. Anak-anak yang terlahir masih bayi, masih membutuhkan bantuan di dalam proses kemudian bertumbuh, sehingga firman Tuhan berkata, jangan engkau terus menjadi seperti anak-anak, tetapi engkau harus menjadi orang yang dewasa. Artinya anak dalam kondisi yang lemah, seluruhnya butuh bantuan, tidak bisa pakai sendiri, tidak bisa mandi sendiri, makan pun masih berantakan, sehingga untuk belajar table manner itu diajarkan satu jangka waktu tertentu. Untuk bisa ke kamar mandi sendiri, buang air kecil, buang air besar, itu perlu dididik dan diajar. Semuanya membutuhkan bantuan dan dukungan daripada orang-orang dewasa. Namun setelah taraf menjadi orang yang dewasa, melewati proses yang ada, tentu tidak akan ada orang yang dewasa tiba-tiba. Tapi kalau orang setelah melewati pembinaan, pembimbingan, diarahkan, dididik, namun tetap tidak mengalami kemajuan, apa yang terjadi? Kehidupannya akan menjadi kesusahan. Kehidupannya akan selalu menjadi duka cita. Ada anak yang gagal tumbuh, mengalami berbagai macam masalah kepribadian, punya persoalan-persoalan tertentu. Kalau sakit penyakit memang sesuatu yang kita tidak bisa hindari, karena itu bisa terjadi dimanapun. Dan di dalam Alkitab, dalam 2 Korintus pasal kedua, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dia mengajarkan tentang apa? Kalau kita mengalami sebuah pertemuan, janganlah masing-masing itu membawa duka cita, janganlah masing-masing itu membawa kesusahan, janganlah masing-masing itu hanya bisa menjadi beban. Bukankah ada orang yang seperti demikian? Orang itu akan hanya ketemu kita kalau dia lagi susah, lagi kesulitan, lagi dalam masalah, lalu berkeluh kesah, minta tolong, minta bantuan, ujung-ujungnya pinjam duit. Orang seperti ini kalau memang sesekali kita tahu setiap orang punya persoalan, dan setiap orang itu bisa mengalami titik-titik yang paling sulit, titik nadir. Orang itu bisa mengalami kejatuhan, tidak punya apa-apa. Tetapi kalau karena malas, karena tidak mau berjuang, karena ingin cari enaknya sendiri, dia tidak mau bersusah-susah tapi dapat kesenangan, orang ini tentu tidak menyenangkan. Dan orang ini perlu dihindari, dan orang ini perlu dididik. Karena bantuan dan perhatian dan kasih yang tidak tepat kepada tempatnya, tidak tepat kepada orangnya, bukan menolong orang tersebut, justru membuat dia makin lumpuh, membuat dia makin tidak tahu diri. Karena kasih tidak hanya bersifat memberi, kasih pun mendidik dan memandirikan. Jadi kasih ada dua unsur, memberi, tapi kasih juga unsurnya adalah memandirikan, membuat dia menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain. Seseorang yang dikasih itu dibentuk, dia makin dewasa, tatkala dia sudah dewasa rohani, dia bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu estafet, kasih tidak boleh hanya berhenti di satu titik, tetapi kasih itu harus tersalur. Orang itu dikasihi, bertumbuh, dia mengasihi orang lain. Orang yang dikasihi itu kemudian dilatih lagi, dia bisa mengasihi orang lain. Itulah estafet. Kasih harus bersifat estafet. Kasih tidak boleh berhenti di satu titik.
Karena tatkala kasih berhenti hanya di satu titik, berarti orang tersebut tidak bertumbuh, hanya bisa memanfaatkan segala kebaikan, perhatian, cinta kasih yang kita berikan kepada dia. Paulus mengajarkan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Paulus memberikan sebuah, katakanlah, penjelasan bahwa dia pun punya persoalan, punya problem, datang dengan duka cita, datang dengan persoalan. Kadang-kadang tentu lebih banyak menguatkan. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Kita tahu dengan jelas Paulus mengalami banyak persoalan, banyak problem, pergumulan berat di dalam melayani. Namun dia punya kesadaran bahwa pergumulannya itu tidak serta-merta harus selalu dicurahkan untuk kemudian disampaikan kepada orang lain. Lalu orang lain juga punya persoalan hidup masing-masing, punya kesulitan masing-masing, punya kesusahan masing-masing. Sehingga hidup kita memang perlu untuk saling, katakanlah, menolong dalam kesusahan. Tetapi jangan kemudian hidup itu menyusahkan orang lain. Kalimat ini mungkin perlu digarisbawahi. Hidup itu harus tolong-menolong di dalam kesusahan. Tetapi jangan hidup itu selalu hanya membawa kesusahan kepada orang lain. Waktu kita gembira, waktu kita senang, waktu kita berhasil, waktu kita beruntung, waktu kita diberkati, kita lupa kepada orang yang tiap kali kesusahan kita datang kepada dia. Apa yang jadinya? Pasti orang tersebut akan merasa terluka. Orang tersebut hanya merasa dimanfaatkan. Orang tersebut hanya akan dicari pada saat butuh, pada saat susah, pada saat sulit, pada saat miskin, pada saat terjepit. Tetapi waktu kita berhasil, kita bergembira, kita sukses sendiri, gembira sendiri, bahagia sendiri. Apakah kita pernah berpikir kepada orang-orang yang telah berinvestasi, memberikan perhatian, kasih sayang, tempat, sandaran, rumah, mungkin uang, mungkin waktu, atau apapun yang dipunyainya untuk menolong kita? Jadilah orang yang tahu diri. Jangan hanya membawa duka cita kesusahan kepada orang lain, tetapi sewaktu gembira kita lupa berbagi, kita lupa mengucapkan terima kasih, kita lupa mengembalikan sesuatu yang pernah kita dapatkan kepada orang bersangkutan. Mungkin orang bersangkutan tidak memintanya, tetapi sebagai bentuk balas kasih, sebagai bentuk menjadi orang yang tahu bagaimana mensyukuri setiap pertolongan yang diberikan oleh Allah lewat orang-orang di sekitar kita. Kita jangan menjadi orang yang lupa diri. Orang yang lupa diri akan tidak tahu diri. Dan orang yang tidak tahu diri biasanya akan menjadi orang yang tinggi hati dan sombong. Dia lupa pada saat dia bisa naik, dia telah menginjakkan kakinya di atas pertolongan orang lain, dari anak tangga demi anak tangga sampai mencapai garis tertentu dan titik tertentu. Jadilah orang menjadi menabur terang dan menuai cahaya, menjadi berkat di setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.